Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 21 Desember 2021 saya akan sampaikan mengenai persiapan Harpazo, persiapan pengangkatan untuk gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman nanti akan ada satu masa yang besar, masa yang penuh kesulitan, masa yang penuh kejahatan, masa yang penuh bencana. Masa itu adalah lamanya 42 bulan atau 1260 hari. Nah, sebelum masa itu kitab Wahyu pasal 12 itu mencatat akan ada penyelamatan besar bagi jemaat Tuhan di akhir zaman, dan penyelamatan itu akan dilakukan oleh Tuhan berdasarkan tingkatan iman jemaat masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu ada yang Harpazo dibawa lari langsung kepada Allah dan ketahatannya. Ini yang sering kita kenal dengan pengangkatan. Kemudian ada juga yang diungsikan. Itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian ada yang tertinggal. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini akan mengarahkan jemaat-jemaat untuk arah Wahyu pasal 12 itu. Kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Kalau dahulu kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui Maria, tetapi di akhir zaman ini, saudaraku, adalah lahirnya jemaat-jemaat yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Itulah karakter anak laki-laki yang dilahirkan gereja Tuhan di akhir zaman, yang nanti pada zaman Antikris 42 bulan berkuasa di muka bumi. Orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus ini sudah Harpazo. Saudaraku, dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Saudara, untuk mencapai Harpazo, untuk bisa diangkat ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, saudaraku, maka ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, saudaraku, kita harus hidup menjadi bait suci Allah. Ini 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah bahwa kamu adalah bait suci Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi dari hari ke sehari ini badan kita ini harus melalui satu penyucian, pendamaian, pembentukan karakter menjadi karakter bait suci. Mulai dari pintu gerbang itu percaya, bertobat. Kemudian, saudaraku, mezbah korban bakaran itu bertobat. Dosa-dosanya seolah-olah dibakar, saudaraku, di mezbah Tuhan, saudaraku. Mezbah korban bakaran itu juga saat ketika pertama orang mengerti mengenai persembahan. Kemudian, saudaraku, sesudah percaya, bertobat, kemudian dibaptis, bejana pembasuhan. Saudaraku, ketika seseorang mematikan keinginan-keinginan dagingnya, ini baptisan, saudaraku, baptiso. Kemudian naik lagi lebih atas, itu saudaraku, level rohaninya kepada pintu kemah. Ini ketika seseorang pertama kali bersentuhan, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, saudaraku. Kemudian naik lagi kepada pelita emas ketika seseorang dipenuhi karunia-karunia Roh Kudus. Kemudian, saudaraku, naik lagi, saudaraku, kepada meja roti sajian. Sebetulnya ini letaknya seimbang ya, pelita emas dan meja roti sajian ini berdampingan, saudaraku. Ini nanti ibaratnya menjadi dua sayap burung nasar yang besar, saudaraku. Orang akan memiliki rasa cinta kepada pembukaan rahasia firman, saudaraku. Di tataran rohani, level rohani meja roti sajian ini, orang akan sangat cinta dengan firman Tuhan, cinta dengan pembukaan rahasia firman. Kalau orang belum dipenuhkan Roh Kudus, saudaraku, orang itu kalau dengar firman ngantuk, saudara, apalagi yang bersifat pengajaran, saudaraku, itu ngantuk, nggak terbuka, seperti ada selubung yang menutupnya. Tetapi ketika orang itu dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus, maka orang kemudian akan bisa cinta kepada firman Tuhan. Kalau baca firman itu ada rahasia yang terbuka, tersingkap. Setelah itu, saudaraku, orang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, ini mezbah dupa.
Kemudian naik lagi saudaraku kepada pintu tirai Maha Kudus. Itu suasana perobekan tirai daging. Jadi segala macam keinginan daging ini kita robek saudaraku, sampai kita memiliki karakter ilahi. Shekinah glory itu memancar, kita melihat jelas dan kita bisa memasuki ruang Maha Kudus. Saudaraku, itu yang pertama. Jadi kita harus tahu bahwa badan ini adalah bait suci Allah. Kemudian yang kedua, saudaraku, selain itu, saudaraku, saudara juga harus mengerti detail kronologis dari kitab Wahyu. Saudaraku, sebab nanti harpazo, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 itu tidak terjadi secara ujuk-ujuk. Saudaraku, jadi wong Kristen ngerti-ngerti diangkat del gitu. Ora, saudaraku, tidak begitu. Harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu melalui tahapan-tahapan yang jelas. Akan terjadi apa dahulu, akan terjadi peristiwa apa dahulu di gereja Tuhan, akan terjadi apa dulu bagi gereja bangsa Israel, akan terjadi apa dahulu di dunia ini, saudaraku. Ini akan ada ciri-cirinya, akan ada tanda-tandanya. Oleh karena itu kita perlu memahami detail kronologis kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi untuk bisa harpazo itu yang pertama kita harus sadar, kita harus belajar menjadikan tubuh ini bait suci Allah sepenuhnya. Ya saudara, tentu mungkin punya penyakit dan lain sebagainya, kelemahan tubuh. Saya pun ada kelemahan tubuh. Kemarin bahkan saya sakit pencernaan, sampai hari Minggu tidak bisa berkhotbah kemarin, saudaraku. Itu satu proses untuk saya semakin memperbaiki manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Saudara, masing-masing punya kelemahan di dalam badan saudara, dan itu harus sudah perbaiki. Dan ketika harpazo itu terjadi, saudara tetap sehat. Oleh karena itu badan saudara harus menjadi bait suci Allah. Saudaraku, mendapatkan jamahan kesembuhan dari Tuhan. Selanjutnya, selain itu, saudara harus mengerti detail kronologis kitab Wahyu. Nanti saudara itu ketika harpazo Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu, saudaraku, itu saudara itu tidak langsung jadi orang Kristen percaya ujug-ujug diangkat. Orang ngono kuwi, saudaraku, gamping men, saudaraku. Tidak seperti itu, saudaraku. Melalui proses nanti sampai kepada Wahyu pasal 12 ayat 5 itu akan ada tanda-tanda. Kita masuk kitab Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 2, pasal 3, pasal 5, itu akan ada tandanya dulu yang bisa kita mengerti, bisa kita baca, kita pahami. Saudara, saya ingatkan kepada saudara, jadi kita harus mengerti detail kronologis kitab Wahyu. Pertama, nanti akan muncul hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Ada pelayanan imam besar yang dahsyat. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan tadi juga sudah muncul. Kalau hamba Tuhannya ini belum muncul, saudaraku, ya kita belum akan masuk kitab 7 tahun terakhir kitab Wahyu. Saudara, kalau 7 bintang itu belum ditunjukkan oleh Tuhan, itu kita akan belum masuk kitab Wahyu pasal 1, saudaraku. Pelayanan imam besar yang luar biasa belum terjadi, kita akan belum masuk kitab Wahyu pasal 1. Saudaraku, kalau dahulu itu Petrus bayangannya bisa sembuhkan orang yang sakit, bayangannya saja Petrus lewat, orang pada mempersiapkan diri di sebelahnya, sehingga kalau Petrus lewat bayangannya sembuhkan orang. Rasul Paulus itu kainnya, saudaraku, sapu tangan atau kainnya bisa sembuhkan orang banyak, ditumpangkan kepada orang sakit sembuh, saudaraku. Tumpangkan orang kerasukan, roh jahat keluar, saudaraku. Di akhir zaman akan terjadi seperti itu. Pelayanan imam besar yang lebih dahsyat lagi. Kalau dahulu masih konvensional, harus dekat, saudaraku. Tetapi, saudaraku, melalui pelayanan imam besar ini, saudaraku, jarak jauh pun nanti akan terjadi. Lewat
pelayanan bintang-bintang Tuhan ini, saudaraku. Disebut bintang itu kenapa, saudaraku? Karena dia menjadi petunjuk bagi orang banyak. Namanya bintang itu orang Amerika lihat, orang Australia lihat, orang Eropa lihat, saudaraku. Jadi, saudaraku, kuasa dari penggembalaan bintang ini akan melampaui pulau, melampaui samudera, saudaraku. Yang di Amerika dijangkau lewat kuasa doanya, yang di Australia, yang di Eropa terjangkau oleh kuasa doanya, saudaraku. Jadi, saudaraku, yang pertama kita harus ketahui, harus muncul dahulu bintang Tuhan. 7 bintang itu harus muncul dahulu, saudaraku. Kemudian juga ada 2 tahun masa penyucian gereja bangsa Zaitun liar yang dipimpin oleh ke-7 bintang. Ini Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga. Jadi nanti akan ada penyucian, pendamaian bagi gereja-gereja non-Israel atau Zaitun liar dari seluruh penjuru bumi yang dipimpin oleh 7 bintang. Tentunya tidak 7 bintang sendiri, juga hamba-hamba lain, hamba-hamba Tuhan lain yang bekerja di dalam hierarki tubuh Kristus, di dalam kesatuan tubuh Kristus ini, saudaraku. Jadi ini harus terwujud 2 tahun masa penyucian gereja bangsa Zaitun liar. 2 tahun tuh dulu diperoleh dari mana? Ada yang tanya begitu, saudaraku. Kalau nubuatannya di dalam Alkitab itu dulu ada 7 tahun kelaparan menimpa Mesir pada zaman Yusuf. Maka setelah 2 tahun itu Yusuf baru menyatakan diri kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Itu setelah kelaparan terjadi 2 tahun di Mesir. Jadi selain melalui pewahyuan, ini juga ada dasar ayatnya. Lewat nubuatan ini nanti akan ada 2 tahun penyucian bagi gereja Zaitun liar, saudaraku. Kemudian setelah itu, setelah 2 tahun ini lewat, dari 7 tahun terakhir, maka akan ada 9 bulan kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel, sisa-sisa Israel, untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan mempelai pria surga. Ini Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 7. Jadi harus ada kegerakan kuda putih dulu, saudaraku. Setelah 2 tahun tadi usai, saudaraku, gereja dari berbagai bangsa, suku, bahasa non-Israel itu terbentuk, selesai, saudaraku, menjadi 7 kaki dian emas. Dan pembentukan, penyucian, pendamaian ini dilaksanakan oleh 7 bintang, 7 hamba Tuhan tadi, tentunya bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan lain di seluruh penjuru bumi yang bergerak di dalam kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi setelah 2 tahun itu akan ada 9 bulan masa kegerakan kuda putih, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini menjangkau bangsa Israel. Jadi setelah 2 tahun ini akan ada waktu 9 bulan penjangkauan bangsa Israel. Di tengah-tengah penjangkauan bangsa Israel itu, saudaraku, ada satu peristiwa yang saudara harus kenali, dan peristiwa ini dahsyat. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan ke-8. Ada satu peristiwa di mana peristiwa itu menimbulkan 1/4 penduduk bumi ini mati. Ini harus ada dulu, saudaraku, sebelum harpazo itu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk itu harpazo, saudaraku. Kalau ujuk-ujuk harpazo tanpa melalui alur detail kronologis kitab Wahyu, itu ya kurang benar ya, saudaraku. Kemudian setelah kita berhasil menjangkau Israel dalam kegerakan kuda putih dalam waktu 9 bulan, saudaraku, nanti ada 144.000 orang dari suku Israel yang dimeteraikan. Ini tentunya juga angka hurufiah. Nanti itu makna rohaninya orang-orang yang menghargai Paskah Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Orang yang menghargai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, memanfaatkan untuk kebenaran, kesucian, dan kesempurnaan hidupnya. Itu digambarkan dengan angka 144.000. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita berhasil menjangkau bangsa Israel dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 5, saudaraku, di sana ada pemeteraian terhadap bangsa Israel,
maka kemudian saudaraku akan ada 9 bulan lagi masa kandungan gereja Tuhan. Masa kandungan gereja Tuhan itu apa tuh saudaraku? Bersatunya gereja dari seluruh penjuru bumi non-Israel bersatu dengan gereja bangsa Israel. Mereka menyatu utuh di dalam satu kesatuan doa sembah, di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Bersatunya gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi. Setelah gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi ini bersatu, Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1 digambarkan. Maka ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, sunyi senyaplah di surga selama setengah jam. Saudaraku, gereja yang sudah bersatu tadi dipersekutuai intim oleh Roh Kudus. Itulah awal dari kandungan gereja Tuhan. Jadi yang mengandung di Wahyu pasal 12 itu bukan seorang manusia, tapi gereja Tuhan. Dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dari bangsa Israel yang bersatu, yang dipersekutu oleh Roh Kudus. Kalau dahulu Maria mendapat salam dari malaikat Gabriel, di akhir zaman, saudaraku, Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1 ini mulainya, saudaraku, gereja Tuhan yang terdiri dari gereja bangsa Zaitun Liar, gereja non-Israel dengan gereja bangsa Israel itu bersatu, kemudian dipersekutui intim oleh Roh Kudus, sehingga gereja digambarkan mulai mengandung, dan kandungannya nanti akan dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudara, jadi yang mengandung di Wahyu pasal 12 itu bukan satu orang, saudaraku, tapi itu gereja Tuhan. Melahirkan apa nanti saya akan kasih tahu saudara. Yang dilahirkan adalah orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Untuk melahirkan itu susah banget, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang pertama tadi, saudara harus mengerti bahwa nanti akan ada 2 tahun masa penyucian terhadap gereja bangsa Zaitun Liar yang dipimpin oleh ke-7 bintang atau ke-7 guru atau ke-7 hamba Tuhan pilihan. Wahyu pasal 1 ayat 16. Kemudian setelah itu selesai, ada 9 bulan kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Jadi bersama-sama, bareng-bareng dari seluruh penjuru bumi tadi, saudaraku, gereja akan menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih. Itu waktunya 9 bulan. Di tengah-tengah penjangkauan bangsa Israel itu ada peristiwa dahsyat, matinya 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, kemudian sesudah bangsa Israel dijangkau, gereja bangsa Israel dan gereja non-Israel ini bersatu utuh, itu yang disebut masa kandungan gereja Tuhan. Saudaraku, di saat itu nanti juga akan ada satu peristiwa dahsyat lagi yang akan memakan korban matinya 1/3 penduduk di bumi. Saudaraku, kalau ini belum terjadi, saudaraku, itu belum akan ada harpazo, saudaraku. Nah, saudaraku, setelah 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan yang diawali dari Wahyu pasal 8 ayat 1, maka setelah 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan tersebut, maka gereja akan melahirkan output yang luar biasa, yaitu lahirnya anak laki-laki yang menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Siapa tuh anak laki-laki itu? Itu orang-orang yang taraf rohaninya, level rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Jadi untuk mencapai level ruang Maha Kudus, saudaraku, berkarakter anak laki-laki, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu, saudaraku, ini untuk melahirkan jemaat yang karakternya sempurna sedemikian. Gereja ini sangat menderita, sangat sulit untuk melahirkan hal itu. Kenapa, saudaraku? Karena yang bisa melakukan hal ini dahulu, saudaraku, yang bisa harpazo, memiliki karakter anak laki-laki itu cuma Henokh. Kemudian ada lagi Elia, saudaraku, dan di akhir zaman terjadi secara massal, saudaraku, yaitu orang-orang yang harpazo ini, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Ini bukan satu orang loh, saudaraku, nanti banyak orang, saudaraku, yang berhasil mencapai level rohani ruang Maha Kudus. Saudara, jadi sudah menjadi jelas
sebelum terjadi harpazo itu, pertama harus ada 2 tahun masa penyucian gereja bangsa Zaitun Liar dipimpin oleh 7 bintang. Saudaraku, gereja dari seluruh penjuru bumi nanti disucikan, dikuduskan, saudaraku, ditempa, dididik, saudaraku, menjadi bait suci Allah, menjadi kaki dian emas, saudaraku, oleh gembala-gembala yang diurapi Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kemudian sesudah 2 tahun itu usai, ada 9 bulan kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel. Jadi setelah jadi, ya saudaraku, gereja dari non-Israel tadi jadi, dibentuk jadi, saudaraku, kemudian akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih selama 9 bulan. Kemudian sesudah Israel dijangkau, nanti akan ada 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan. Itu gereja sudah bersatu. Dari gereja Israel, gereja seluruh penjuru bumi sudah bersatu dalam kesatuan tubuh Kristus. Mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus penebus juru selamat mempelai pria surga. Saudara yang dikasih Tuhan, nah setelah itu baru kita berbicara mengenai harpazo, saudaraku. Jadi 2 tahun tambah 9 bulan tambah 9 bulan itu 3,5 tahun, ya saudaraku. 3,5 tahun pertama, nanti ada 3,5 tahun kedua itu masa antikris atau masa kesukaran besar, masa pembinasa keji, itu selama 3,5 tahun, saudaraku. Jadi 3,5 tahun pertama ini gereja masih di bumi, ya saudaraku, belum ada yang diangkat, belum ada yang harpazo, saudaraku, masih di bumi, masih tadi dibentuk oleh 7 bintang, masih tadi harus menjangkau bangsa Israel, masih ada peristiwa yang memakan korban matinya 1/4 penduduk bumi, masih ada lagi peristiwa yang memakan korban, saudaraku, matinya 1/3 penduduk bumi, saudaraku. Jadi kita harus mengerti kronologis kitab Wahyu ini. Sesudah itu baru mari kita berbicara tentang harpazo, tentang bahtera keselamatan akhir zaman. Saudaraku, kita harus mengerti terbentuknya bahtera akhir zaman. Saudara mungkin bertanya, bahtera akhir zaman itu apa? Kalau bahtera Nuh menjadi jelas, itu dari kayu, saudaraku. Kemudian yang dibentuk sedemikian rupa, ukurannya ditentukan oleh Tuhan, kemudian memiliki 3 tingkatan, itu bahtera Nuh, seperti itu. Kemudian bahtera akhir zaman itu bentuknya apa? Saudaraku, bahtera akhir zaman itu wujudnya adalah gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, yang berkepribadian firman Tuhan seutuhnya, berkepribadian matahari. Matahari itu berbicara dari apa? Dari kasih Allah Bapa yang dituangkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Kemudian rembulan itu berbicara dari apa? Berbicara dari hal sabda Tuhan Yesus Kristus. 4 Injil. Sabda Tuhan Yesus Kristus yang tertuang melalui ke-4 Injil. Kemudian 12 bintang itu berbicara dari apa? Itu dari firman Tuhan yang dituangkan melalui suratan para rasul, dari Kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu. Jadi itu menjadi pakaian gereja Tuhan di akhir zaman. Jadi gereja yang bersatu dari bangsa Israel dan dari bangsa non-Israel tadi, mereka akan memiliki kepribadian Alkitab seutuhnya. Dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Maleaki itu pakaian matahari, 4 Injil itu bulan, sabda Tuhan Yesus, kemudian Kisah Rasul sampai Wahyu itu bintang, itu suratan rasul-rasul. Saudaraku, saya ulangi lagi biar semakin jelas. Pakaian matahari itu, saudaraku, bentuk sabda Tuhan yang ditulis dalam kitab Kejadian sampai Maleaki, itu pakaian matahari. Kemudian pakaian rembulan itu sabda Tuhan Yesus melalui ke-4 Injil. Saudara, kemudian pakaian 12 bintang, mahkota 12 bintang, itu saudaraku adalah firman Tuhan yang ditulis melalui suratan para rasul, dari Kisah Rasul hingga kitab Wahyu. Saudara, itulah pakaian matahari, bulan, bintang. Gereja di akhir zaman harus memakai pakaian itu. Itulah jubah yang sesungguhnya. Jadi jubah
Mempelai itu bukan jubah lahiriah, nanti kemudian pakai baju yang mumpiar-mumpiar kayak Michael Jackson mau tampil show, saudara. Tidak seperti itu. Itu jubah mempelai itu kepribadian surga. Lah saudara, meskipun pakai pakaian raja, tetapi kalau pribadi saudara tidak memiliki pribadi Alkitab, saudara nggak ditakuti sama iblis. Tapi sekalipun pakaian saudara sederhana, tapi kepribadian saudara itu kepribadian surga yang terbentuk oleh karena firman Tuhan, iblis akan takut pada saudara. Itu pakaian mempelai itu seperti itu, bukan jubah lahiriah harus pakai pakaian seperti ini, bukan seperti itu. Pakaian itu menunjuk kepada kepribadian. Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 sampai ke-9. Pakaian itu kepribadianmu. Kalau kepribadianmu itu firman, iblis lari. Kalau saudaraku cuma pakaian lahiriah, meskipun pakaianmu itu pakai pakaian imam besar, ya iblis nggak takut loh saudaraku. Saudara coba deh bikin pakaian kayak pakaian imam besar Harun, tapi perbuatan saudara jahat dan buruk, iblis nggak takut sama saudara. Benar loh saudaraku. Saudara, jadi saya beritahu, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini adalah bahtera akhir zaman, gereja Tuhan yang berkepribadian firman Tuhan seutuhnya. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu ini gereja Tuhan yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, kalau bahtera mempelai akhir zaman ini pun memiliki 3 tingkat seperti telah ditetapkan sejak semula mengenai keselamatan zaman Nuh. Bahtera Nuh 3 tingkat. Keselamatan zaman Musa, tabernakel itu 3 tingkat. Maka bahtera keselamatan sidang mempelai wanita anak domba ini juga 3 tingkat. Saudara, seperti apa wujud bahtera akhir zaman di Wahyu pasal 12 ini? Saudaraku, di akhir zaman manusia akan diselamatkan dari bahaya masa antikris yang akan segera melanda bumi. Jadi gereja Tuhan yang berkepribadian firman Tuhan seutuhnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu tadi akan diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya masa antikris. Naga tua itu antikris, saudaraku. Nanti saya akan kasih tunjuk saudara bahwa naga tua itu antikris yang akan menguasai bumi selama 42 bulan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi di akhir zaman ini manusia, jemaat ini akan diselamatkan dari bahaya masa antikris melalui 3 cara. Seperti halnya tabernakel itu 3 tingkat, bahtera Nuh itu 3 tingkat, maka keselamatan di akhir zaman, cara penyelamatan Tuhan itu juga melalui 3 cara sesuai dengan tingkatan iman yang diperoleh masing-masing jemaat. Saudaraku, jadi cara penyelamatan Tuhan melalui bahtera akhir zaman ini ada 3 tingkat, ada 3 cara. Yang pertama, saudaraku, kalau dahulu ini saya ingatkan sekali lagi, tabernakel itu ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus dan ada pelataran. Yang pertama dari cara penyelamatan Tuhan untuk jemaat di akhir zaman, untuk bahtera akhir zaman, melalui bahtera akhir zaman itu seperti apa? Orang yang mencapai tataran ruang Maha Kudus ini akan langsung harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Nah, ini orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Oleh karena itu, yang diprioritaskan pertama diselamatkan tuh yang anak laki-laki itu. Karena itu yang mencapai ruang Maha Kudus, bukan wanitanya, saudaraku, bukan keturunan yang lain, tapi anak laki-laki itu yang dhisik dhewe, nomor 1 diselamatkan. Bahkan yang diincar oleh iblis itu sebetulnya anak laki-laki ini. Tapi karena nggak dapat, akhirnya mengejar perempuan itu. Kemudian nggak dapat lagi, akhirnya membantai keturunan yang lain. Saudaraku, jadi 3 tingkat di bait suci Allah inilah yang dikejar oleh naga. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ruang Maha Kudus ini akan langsung harpazo. Ini Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian ruang kudus, orang-orang yang mencapai tingkatan rohani ruang kudus
saat Wahyu pasal 12 ini digenapi, ini akan diungsikan Pheugo. Wahyu pasal 12 ayat 6, lari, hilang. Pheugo itu, saudaraku. Kemudian kalau dilanjutkan ke ayat 14, itu wanita itu terbang ke tempatnya, satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Terbang itu petomai, saudaraku. Jadi lari, hilang, lenyap, dan terbang. Ini caranya seperti cara ketika Elia balapan dengan kereta Raja Ahab dari saudaraku melalui satu tempat yang jauh, tapi Elia tetap menang. Kemudian seperti ketika Filipus dari saudaraku membaptis sida-sida di Ethiopia itu, saudaraku. Seperti itu caranya, saudaraku. Yang kedua, ini ruang kudus ini akan diungsikan kemana? Ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Kenapa diungsikan? Untuk disempurnakan, saudaraku. Karena belum sempurna yang ruang kudus ini, saudaraku. Harus disempurnakan selama 1260 hari, saudaraku. Kemudian yang tadi, yang harpa-harpatso tadi kemana, saudaraku? Itu nanti akan menggenapi bahwa Tuhan datang bersama-sama orang-orang kudusnya. Jadi Tuhan itu datang nggak sendirian. Ingat, saudaraku, Tuhan datang nggak sendirian. Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang harpatso itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat yang kedua ini bukan ayat, saudaraku, bagian yang kedua, orang yang mencapai tataran ruang kudus ini akan diungsikan. Pheugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini caranya dahsyat sekali. Kemudian yang ketiga, ini kanak-kanak rohani atau pelataran ini akan diperangi oleh naga, diizinkan tertinggal di masa antikris. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudaraku, ayo kita akan baca sekarang. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini yang mencapai ruang maha kudus, saudaraku. Ini langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kenapa ke tahtanya? Karena ini badannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu itu yang lahir kepala gereja. Tetapi di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 ini yang lahir badannya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang maha kudus. Itu adalah yang disebut di sini dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini orang-orang yang mencapai ruang maha kudus. Jadi bahtera akhir zaman itu yang mencapai ruang maha kudus langsung harpazo. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ini yang mencapai ruang kudus, saudaraku. Perempuan itu lari kepada gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin, saudaraku. Jadi ini yang mencapai ruang kudus ini belum sempurna, makanya belum bisa harpazo langsung, belum bisa dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Tetapi diungsikan dulu, dipingit dulu, saudaraku, disempurnakan dulu selama ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 6, 1260 hari lamanya, atau ayat 14 ditulis sebagai dua masa dan 1 masa, 2 masa dan setengah masa, 3,5 masa. Kemudian caranya apa, saudaraku? Caranya adalah Wahyu pasal 6 dikatakan perempuan itu lari, Pheugo, lari, hilang, lenyap, lari, saudaraku, dengan cara Tuhan ini tentunya. Kalau dengan cara manusiawi nanti tidak adil, karena
Ada manusia yang gendut, ada manusia yang saudaraku yang kurus, saudaraku. Nah, kalau rohaninya mencapai tataran ini ya meskipun gendut ya dibawa oleh Tuhan, saudaraku. Nah, kalau secara lahiriah nanti yang gendut ketinggalan, saudaraku. Tadi kalau rohaninya mencapai standar kualitas yang ditentukan Tuhan, meskipun gendut ya tetap dibawa peugo, saudaraku. Ayat yang ke-14 dirangkai dengan ayat yang ke-14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang. Terbang itu petomai, saudaraku. Terbang, jadi kombinasi lari, hilang, lenyap, kemudian terbang, saudaraku. Ini cara penyelamatan Tuhan kepada orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus, diungsikan. Ini bahasa saya ya, saudaraku. Kalau bahasa Alkitab itu lari ke padang gurun, memang nggak ada diungsikan begitu, tapi lari ke padang gurun, peugo, saudaraku. Atau di sini dikatakan ia terbang ke satu tempat di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, di sana, saudaraku, ini mengalami penyempurnaan selama 1260 hari itu, selama 3,5 masa itu, saudaraku, mengalami penyempurnaan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca sekarang Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ini nasib mereka yang kanak-kanak rohani yang tidak pernah bertumbuh rohaninya berada di pelataran. Kalau di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu rohani pelataran itu suasananya, kehidupan kekristenannya itu masih pelataran. Pelataran itu isinya apa tuh, saudaraku? Isinya pelataran itu pertama pintu gerbang, kemudian mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan. Artinya apa, saudaraku? Pintu gerbang itu kalau sudah ribut masalah urusan nama Tuhan, wah nama Tuhan tuh ini, kalau enggak ini enggak betul, saudaraku. Saudaraku, itu seperti itu. Kemudian masalah mezbah korban bakaran tuh yang ada di pelataran itu, saudaraku. Kemudian masalah baptisan, saudaraku. Baptis kalau enggak begini enggak betul, saudaraku. Urusan iman, kemudian baptisan itu menjadi topik utama pembicaraan dari orang-orang yang berada di pelataran, saudaraku. Karena pelataran isinya yaitu percaya, dibaptis, saudaraku. Itu urusan pelataran, saudaraku. Nah, padahal menjadi orang Kristen nggak sekedar itu, harus paham firman Tuhan, harus penuh karunia Roh Kudus, harus bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang yang berkutat, apalagi berdebat terus masalah urusan pelataran, nanti ketika masa antikris tiba ya tertinggal, saudaraku. Meskipun orangnya ramping, saudaraku, ya meskipun ringan diangkat, tapi kalau kadar rohaninya itu kanak-kanak ya nggak bisa peugo, apalagi harpazo, saudaraku. Nggak bisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu nasib kanak-kanak rohani. Coba kita akan baca, saudaraku, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin, saudaraku. Jadi yang pelataran tadi, orang Kristen yang tidak mau bertumbuh, yang dibahas itu cuma pintu gerbang, mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan. Saudaraku, urusan-urusan dasar ini terus, ini saja membuat ribut, saudaraku. Ini nanti menjadi pelataran, saudaraku. Karena itu benda yang ada di pelataran itu 3 benda itu: pintu gerbang, mezbah korban bakaran, dan bejana pembasuhan. Nama mengenai percaya, bertobat, dan dibaptis. 3 hal itu menjadi topik utama dari orang-orang yang berada di pelataran. Sementara orang Kristen itu harus bertumbuh. Tidak sekedar itu, tapi harus bertumbuh. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kedua, tetapi kecualikan
pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, jadi ada 3 cara Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman. Menyelamatkan umatnya di akhir zaman dengan bahtera 3 tingkat. Mereka yang mencapai ruang Maha Kudus itu langsung harpazo dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Mereka yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan peugo. Wahyu 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari atau 3,5 masa. Untuk apa? Untuk disempurnakan sampai nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi prioritas utama dan pertama yang diselamatkan adalah anak laki-laki, karena ini ruang Maha Kudus. Jadi prioritas utama dan pertama yang diselamatkan di Wahyu pasal 12 itu adalah anak laki-laki, karena itu ruang Maha Kudusnya. Saudaraku, yang diincar oleh naga sebetulnya juga anak laki-laki ini. Sebetulnya juga nggak ngincer perempuannya pada mulanya, tetapi karena anak laki-lakinya nggak dapat, akhirnya ibunya dikejar, saudaraku. Jadi yang diincar itu anak laki-lakinya loh, saudaraku, bukan perempuannya sebetulnya. Yang diincar oleh naga mau ditelan itu, saudaraku. Kemudian yang kedua, ini perempuan itu, saudaraku, orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus itu akan diungsikan. Kemudian yang ketiga, kanak-kanak rohani yang berkutat, masalah pintu gerbang, masalah mezbah korban bakaran, masalah bejana pembasuhan, nanti itu akan diizinkan diperangi oleh naga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahtera akhir zaman yang berwujud mempelai di Wahyu pasal 12 ini menyelamatkan jemaat dari apa toh, saudaraku? Apa dari gunung meletus? Apa dari apa, saudaraku? Bukan, saudaraku. Apa dari kelaparan? Oh, bukan, saudaraku. Ini menyelamatkan, saudaraku, dari iblis yang jatuh, dari kejaran iblis dan dari iblis yang jatuh. Jadi keselamatan oleh bahtera akhir zaman yang wujudnya sidang mempelai wanita anak domba, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, itu menyelamatkan jemaat dari apa? Ini bukan dari gunung jeblok loh, saudaraku, juga bukan dari kelaparan, tetapi dari bahaya iblis, dari masa antikris yang sejenak akan berlangsung, akan terjadi. Saudaraku, jadi keselamatan di akhir zaman, cara penyelamatan Tuhan melalui bahtera akhir zaman yang berwujud sidang mempelai wanita anak domba Allah ini untuk menyelamatkan manusia dari bahaya iblis yang jatuh, dari bahaya antikris yang segera menguasai bumi selama 42 bulan lamanya. Saudaraku, iblis jatuh, kemudian dilemparkan ke bumi, tidak bisa naik turun lagi surga bumi, menuduh anak-anak Allah, seperti ketika Ayub itu dituduh oleh iblis itu naik loh, saudaraku, ke pertemuan bisowanan agung begitu, naik di surga, menuduh apakah percakapan antara Tuhan dengan iblis. Dari mana kamu, iblis? Iblis jawab, jalan-jalan Tuhan. Terus akhirnya iblis itu melihat bahwa Ayub itu begitu saleh, kemudian ingin mencobai, kemudian usul pada Tuhan dan akhirnya diloloskan. Oh, boleh kamu cobai, tapi sayangkan nyawanya dan sebagainya. Begitu, saudaraku. Sampai saat ini iblis masih naik turun surga bumi seperti itu. Tetapi ketika Wahyu pasal 12 itu nanti digenapi, iblis itu dicampakkan ke bumi, dan bumi akan terjadi masa yang sangat jahat yang namanya masa antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diselamatkan dari apa? Ayo kita akan lihat. Jadi gereja Tuhan di akhir zaman diselamatkan dengan cara harpazo, Wahyu 12 ayat 5, dengan cara peugo, mengungsi, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat ke-14, itu diselamatkan dari apa? Kita akan lihat dari naga tua. Naga tua itu apa, saudaraku? Iblis yang jatuh, yang menciptakan suasana antikris nanti
di muka bumi. Kita akan baca Wahyu pasal yang ke-12 ayat 3, 4, dan 7, 8, 9, saudaraku. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi yang diincer itu anak laki-lakinya. Iblis nggak ngincer perempuannya, tapi anak laki-lakinya. Karena anak laki-laki itu yang berbahaya, saudaraku, yang nanti akan meremukkan kepala Lewiatan, yang akan meremukkan kepala iblis itu anak laki-laki itu, saudaraku. Iblis pertamanya nggak share ngejar sama perempuannya itu, enggak. Yang diincer tuh anak laki-lakinya itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian saudaraku, naga berkepala 7 dan bertanduk 10 itu siapa? Saudaraku, itu antikris. Nanti dijelaskan di Wahyu pasal 13. Saudaraku, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Ular itu dahulu sudah digambarkan yang menggoda Hawa, menjatuhkan Hawa, kemudian Adam juga ikut jatuh, saudaraku. Sampai di akhir zaman, saudaraku, pribadi ular ini menjadi sudah sangat dewasa dalam kejahatannya, menjadi naga tua yang di sini dikatakan berkepala 7 dan bertanduk 10. Ini antikris, saudaraku. Jadi gereja di akhir zaman melalui bahteranya yang 3 tingkat, saudaraku, yang 3 tingkat Wahyu pasal 12 tadi. Yang pertama itu, saudaraku, yang mencapai ruang Maha Kudus itu harpazo, langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Yang ruang kudus itu diungsikan Peugu. Kemudian yang kanak-kanak rohani itu nanti diizinkan diperangi oleh naga. Saudaraku, diselamatkan dari naga ini, saudaraku. Jadi bukan diselamatkan dari gunung meletus ya, saudaraku. Itu enggak begitu bahaya. Justru ini diselamatkan dari bahaya naga, antikris yang marah, yang akan membabi buta, yang akan menguasai bumi selama 42 bulan. Sudah perhatikan ayat 7 dari Wahyu pasal 12. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Gak boleh lagi sekarang naik turun. Iblis gak boleh terbang lagi ke langit menuduh anak-anak Allah. Sudah gak boleh lagi. Akibatnya iblis marah dan ngamuk. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Jelaskan Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga tadi. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seekor naga merah. Ini kemudian sudah dijelaskan di sini. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Jadi naga tua itu iblis atau Satan. Itu dijelaskan di Wahyu pasal 12 ayat 9. Yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Inilah penyebabnya timbul masa antikris, karena iblis sudah jatuh, tidak boleh lagi ke surga. Kemudian iblis ngamuk di bumi, menciptakan satu masa yang disebut masa antikris. Nah, saat itulah tanda karagma 666 itu diberlakukan. Jadi saat ini, saudara, perhatikan baik-baik, ini belum ada tanda 666. Kalau ada itu ya orang yang terobsesi ingin ke sana. Saudara, karena antikris itu hebat, orang-orang pengen cepat menggenapi itu. Saudaraku, bikin odo-odo bahasa Jawanya gitu, saudaraku. Bikin gara-gara, yuk bikin 666. Ya nggak akan jadi, meskipun mereka bikin angka 666, tapi tidak akan menggenapi apa yang tertulis di Wahyu pasal 13.
Karena Wahyu pasal 13 itu nanti yang akan memerintah adalah iblis sendiri, antikris sendiri bersama nabi palsu. Saudara, bukan karena ambisi seorang manusia, mungkin karena terlalu kaya, terlalu berilmu, memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa, kemudian bikin tanda 666, nggak akan jadi, saudaraku. Nanti akan jadi melalui kehendak Tuhan. Jadi, saudaraku, nanti sebelum karakma atau tanda 666 itu diterapkan, itu akan ada orang harpazo, akan ada yang beugo. Nah, kalau saudara sudah melihat orang-orang yang harpazo, orang-orang beugo, berarti saudara malah ketinggalan. Saudara nggak ikut harpazo. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita akan lihat naga merah padam itu siapa. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Ini gereja di akhir zaman akan dihindarkan oleh Tuhan dari bahaya naga merah padam atau antikris yang mengamuk di muka bumi ini dan menciptakan satu masa yang begitu jahat. Jadi, sekali lagi, keselamatan bahtera akhir zaman yang berwujud sidang mempelai wanita Tuhan itu untuk menyelamatkan jemaat dari bahaya masa antikris yang begitu luar biasa. Bukan dari bahaya gunung meletus ya, kecil. Kalau bahaya gunung meletus, bahaya banjir, saudaraku, bahaya gempa bumi itu masih belum apa-apa. Itu kitab Wahyu pasal 6-7 sudah ada, tapi ini Wahyu pasal 13 ini sampai Tuhan menyelamatkan jemaatnya dengan cara harpazo, dengan cara peugo, itu karena akan ada sesuatu yang dahsyat, yaitu masa antikris yang lamanya 42 bulan. Kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Nah, dijelaskan sudah. Wahyu pasal 12 ayat 3 tadi. Yang bertanduk 10 dan berkepala 7 itu siapa? Ternyata kalau di ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal yang ke-12 itu disebut Satan atau iblis. Kalau di Wahyu pasal yang ke-13, naga merah padam itu disebut juga binatang yang keluar dari dalam laut atau si antikris. Saudaraku, saya lanjutkan. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapa yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ayat 7 dulu saya perhatikan. Sudah perhatikan baik-baik. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Ini bukan orang yang harpazo ya, saudaraku, bukan orang yang beugo, tapi orang-orang kudus yang tertinggal, keturunan yang lain yang di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 tadi dituliskan. Yuk kita akan baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ini yang kanak-kanak rohani, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini orang kudus yang diizinkan diperangi oleh naga yang diperangi oleh antikris, yang diizinkan diperangi oleh antikris di Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus
dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus yang tertinggal tadi, atau Wahyu pasal 12 ayat 17 itu keturunan yang lain yang memiliki firman Allah dan kesaksian Yesus. Ini mereka dikatakan karena mereka bertemu dengan masa antikris, mereka ditentukan untuk ditawan. Saudaraku, mereka akan ditawan. Mereka ditentukan untuk dibunuh dengan pedang. Ia harus dibunuh dengan pedang, saudaraku. Jadi, saudaraku, sebisa mungkin usahakanlah kadar rohani saudara naik. Jangan sekedar pelataran, jangan ngurusi pintu gerbang, kemudian mezbah korban dan bakaran dan bejana pembasuhan terus yang diurus itu terus, saudaraku. Ya, nanti rohani saudara nggak naik-naik. Saudara harus mulai sungguh-sungguh di dalam iman, supaya ketika nanti kitab Wahyu pasal 1 digenapi, saudara sudah mudah dibentuk, sudah lebih enak dibentuk. Tokoh-tokoh yang hadir nanti sudah lebih gampang membimbing saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudaraku. Jadi setelah masa yang 42 bulan sinaga tua yang merah padam tadi berkuasa, ini Wahyu pasal 13 ya, keterangannya yang menerangkan Wahyu pasal 12 ayat 3, naga tua merah padam itu siapa? Itu yang diterangkannya di Wahyu pasal 13. Naga tua itu antikris, saudaraku. Karena bumi akan dilanda masa antikris. Oleh karena itu gereja diselamatkan dengan cara harpazo, dengan cara beugo, dengan cara yang ditentukan oleh Tuhan. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara, saudara bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara dengan segala berkat yang terbaik. Haleluya.